Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang depresiasi dan pajak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Givari Predanto dengan NIM akhir 072. Lalu ada teman saya Maridika Danaswara dengan NIM akhir 074. Lalu juga ada anak Agung Putri Budiartini dengan NIM akhir 076. Di sini kami akan membahas pengertian tentang depresiasi aset, tujuan depresiasi aset, dan metode depresiasi. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Dika. Saya akan menjelaskan tentang depresiasi pajak. Nah, apa sih itu depresiasi pajak? Depresiasi adalah penyusutan atau penurunan nilai aset bersama dengan berlalunya waktu. Next. Nah, depresiasi ini memiliki beberapa sebab. Yang pertama adalah penyusutan fisik atau yang biasa disebut deterioration. Disebabkan kurangnya kemampuan fisik atau performance dari suatu aset untuk menghasilkan produksi karena keautan atau kemerosotannya. Yang kedua adalah fungsional atau obsolescence. Ini disebabkan oleh penyusutan karena usang atau kekunoan. Kemudian ada penyusutan moneter atau monetary depression. Penyusutan ini disebabkan adanya perubahan tingkat suku bunga moneter. Next. Nah, kemudian akan dilanjutkan kembali oleh Gungge. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari perhitungan depresiasi aset. Jadi, tujuan dari perhitungan depresiasi itu ada 3, yaitu yang pertama, untuk menyediakan dana pengembalian modal yang telah diinvestasikan dalam bentuk kekayaan fisik. Dana ini sifatnya sebagai saving dana untuk menjamin kelangsungan atau kontinuitas dari sebuah proyek atau produk. Yang kedua adalah untuk memungkinkan adanya biaya penyusunan yang dibebankan pada biaya produksi suatu jasa yang dihasilkan dari penggunaan hasil aset-aset. Lalu, tujuan perhitungan depresiasi aset yang ketiga, yaitu adalah sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak-pajak pendapat atau usaha yang masih harus dibayarkan di masa depan. Selanjutnya, kita akan lanjut membahas mengenai metode depresiasi. Jadi, metode perhitungan depresiasi itu secara umum terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama ada metode straight of line depreciation atau depresiasi garis lurus. Yang kedua yaitu terdapat metode sum of years digits depreciation atau SOYD. Yang ketiga ada decline balance depreciation atau DBD. Yang keempat ada metode double declining balance depreciation atau disingkat DDBD. Yang kelima ada metode DDBD yang dikonversi menjadi SLD atau DDBD to conversion SLD. Dan yang keenam adalah unit of production depreciation atau UPD. Jadi saat ini untuk presentasi kali ini kami hanya akan membahas 3 metode saja, yaitu metode yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara 3 metode terakhir akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Jadi kami akan memulai penjelasan dari metode yang pertama, yaitu metode straight of line depreciation oleh teman saya Raka. Oke, selanjutnya ada metode straight of line depreciation atau depresiasi garis lurus. Metode ini adalah metode paling sederhana yang dipakai dalam perhitungan depresiasi aset. Karena metode ini relatifnya sederhana, metode ini pada dasarnya memberikan hasil perhitungan depresiasi selama setiap tahunnya, selama umur perhitungan aset tersebut. Nah, di bawah sini ada grafik dari jumlah aset yang didepresiasi. Nah, metode ini memiliki rumus SLD sama dengan 1/N dikali I dikurang S. SLD yaitu jumlah depresiasi per tahunnya. N, lama aset akan diapresiasi. I, investasi atau nilai aset awal. Dan S adalah nilai sisa aset akhir umur produktif.
Nah, rumus berikutnya ada sigma dep I sama dengan T per N dikali I dikurang S. Keterangannya, sigma dep T itu adalah jumlah aset yang telah didepresiasi selama T tahun. Nah, terus ada rumus BV 1 sama dengan I dikurang sigma dep I sama dengan 1 dikurang T per N dikali I dikurang S. Keterangannya, BV1 adalah nilai buku atau book value tiap akhir T tahun depresiasi. Lalu, contohnya, sebuah perusahaan angkutan mempunyai beberapa buah truk dengan harga 180 juta. Berdasarkan pengalaman truk yang sama, mempunyai umur produktif selama 5 tahun, dan setelah itu truk dijual dengan harga 60 juta. Itulah besarnya depresiasi yang harus dikeluarkan tiap tahun, jumlah depresiasi selama 3 tahun, dan nilai buku pada akhir tahun ketiga tersebut jika metode depresiasi yang diterapkan adalah SLD. Jadi penyelesaiannya, depresiasi per tahunan adalah SLD sama dengan 1 per N dikali I dikurang S. Di sini N-nya sama umur produktifnya selama 5 tahun, jadi 1/5 dikali 180 dikurang 60. SLD-nya mendapatkan hasil 24 juta per tahun. Lalu jumlah depresiasi yang dibayarkan selama 3 tahun adalah sigma dep 3 sama dengan 3/5 dikali 180 dikurang 60. Dan memiliki hasil senilai 72 juta rupiah. Lalu nilai buku pada akhir tahun ketiga adalah BV1 sama dengan I dikurang sigma dep 1. BV1 sama dengan 180 dikurang 72 dan memiliki hasil 108 juta rupiah. Adapun jadwal tahunan depresiasi aset diperlihatkan dalam tabel berikut ini. Dari tahun ke tahun. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Sum of Year Digits Depreciation atau SOYD. Nah, metode ini mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak sama setiap tahunnya, yaitu didasarkan atas bobot digit dari tahun pemakaian. Nah, penggunaan depresiasi ini biasanya digunakan pada aset yang besar pada awal investasi dan mengecil sesuai dengan perjalanan umur investasi tersebut. Metode ini juga digunakan dalam mengantisipasi atau pengamanan cash flow masa depan yang berisiko tinggi, sehingga kemungkinan terganggunya biaya pengembalian modal dapat dikurangi. Nah, di sebelahnya ada rumus dari SOYD tersebut, yaitu SOYD sejauh T itu adalah umur sisa aset dibagi sum of year digit depreciation dikali I dikurang S, di mana SOYD T itu adalah depreciation periode dari ke T dengan umur sisa aset, yaitu N, yaitu umur aset dikurang jumlah depresiasi yang telah dibayarkan, atau N sama dengan N dikurang T dikurang 1. Nah, sum of year digit depreciation atau sigma digit itu akan sama dengan N dibagi 2 dikali N plus 1. Maka dari kedua rumus tersebut kita dapatkan di mana SED T itu adalah N dibagi E digit dikali I dikurang S, atau N-nya bisa kita ubah di mana SOYD T itu adalah N dikurang T min 1 dibagi sigma digit dikurang E dikali I dikurang S. Nah, di sinilah contohnya di mana suatu aset dengan investasi 127 juta dengan umur 7 tahun dengan nilai sisa yaitu 27 juta rupiah akan dihitung besaran depresiasi per tahunnya dan nilai buku setiap tahunnya. Maka kita bisa ketahui di mana investasi dengan 120 juta I, nilai sisa S-nya adalah 20 juta dengan umur aset 7 tahun. Nah, maka sigma digit bisa dirumuskan dengan N per 2 dikali N plus 1, di mana 7 dibagi 2 dikali 7 ditambah 1, itu didapatkan adalah 28 digit, atau angka 28 itu juga dapat diperoleh dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan ditambahkan 7, itu adalah sama dengan 28. Maka
Dari sana kita bisa tahu bahwa kita akan mencari 7 digit. Nah, SOYD pertama itu kita bisa cari dengan N dikurang T dikurang 1 dibagi sigma digit dikali I dikurang S. Nah, karena T-nya adalah sama dengan, karena T pertama yang kita cari adalah T1, yaitu SOYD pertama itu sama dengan 7 dikurang 1 dikurang 1 dibagi 28 dikali 120 dikurang 20 sama dengan 7 dibagi 28 dikali 100, itu akan mendapatkan 25. Nah, begitu pula dengan mencari T sama dengan 2 sampai dengan T sama dengan 7. Maka dari situ kita bisa mendapatkan nilai buku dan jumlah depresiasinya. Itu adalah N dari 0 sampai 7, kita dapatkan SOYD-nya, kita masukkan nilainya, kemudian kita dapatkan sigma depth-nya. Setelah kita mendapatkan sigma depth tersebut, kita akan mendapatkan BF-nya. Lanjut. Selanjutnya akan kembali dipresentasikan oleh Gunge. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kembali mengenai metode terakhir yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu metode Decline Balance Depreciation atau DBD. Metode ini berasumsi bahwa nilai aset turun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-tahun akhir dari usia kegunaan suatu barang. Yang amat penting dari metode ini adalah nilai jual atau nilai sisa harus lebih besar daripada nol. Depresiasi dihitung berdasarkan laju atau tingkat penyusutan tetap yang dikalikan dengan nilai aset sebelumnya. Jadi, rumus pertama dari DBD pada tahun T itu sama dengan R dikali BV T-1, di mana keterangannya DBD T sama dengan depresiasi pada tahun ke T, BV T-1 merupakan nilai buku tahun ke T, R merupakan tingkat atau laju depresiasi tahunan. Lalu ada juga BP suatu kondisi apabila BVT min 0 sama dengan I atau harga aset awal, maka DBDT dapat dirumuskan sebagai R dikali I, di mana nanti akan ditemukan rumus DBDT sama dengan R dikali BVT. Nantinya kita tahu bahwa BVT sama dengan 1 dikurangi R dikali I, sementara BV2 merupakan 1 min R kuadrat dikali I. Maka dari kedua rumus BV tersebut ditemukan bahwa BVT sama dengan 1 min R kuadrat min R pangkat T dikali I. Selanjutnya, ada suatu kondisi di mana jika BVT sama dengan BVT min 1 min DBDT, maka BVT dapat dirumuskan sebagai BVT min 1 min R dikali BVT, di mana dapat juga ditulis sebagai 1 min R dikali BVT min 1. Jika BV0 sama dengan 1, DBDT sama dengan R dikali 1 min R pangkat T min 1 dikali I, dan BVN sama dengan S, maka kita akan ketemukan R dengan rumus 1 min S per I pangkat T per N. Selanjutnya berikut adalah contoh soal dari rumus metode DBD, itu soalnya. Suatu aset dengan nilai 120 juta rupiah dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 20 juta rupiah akan dihitung besarnya depresiasi per tahun, serta nilai buku tiap tahunnya. Di penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu investasi atau I-nya sebesar rupiah 120 juta, nilai sisanya sebesar 20 juta rupiah, dan umur aset adalah berumur 7 tahun. Maka dari rumus yang telah kita buat tadi, kita perhitungkan tadi, ditemukan bahwa R sama dengan 1 min S per I pangkat 1 per N, di mana kita masukkan angkanya yaitu 1 min 20 per 120 dikali 1 per N, atau 7 tahun. Jadi R-nya itu ditemukan senilai 0,225 atau sama dengan 22,5%. Berikut di dalam tabel ditunjukkan perhitungan R dalam periode yang telah dihitung lebih lanjut, yaitu hingga periode kelima. Lalu ada juga DBDT dan BVT. Di sebelahnya juga terdapat gambar grafik dari perhitungan DBD. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan tidak lupa kami mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dari presentasi kami. Kami tutup dengan selamat siang dan terima kasih.